Gejala-gejala yang paling sering muncul, Omikron tuh kayak gimana sih, Dok? Ini ya. Jadi mulai pilek-pilek, batuk-batuk, tenggorokan gatal, nyeri telan, lemah, letih kayak orang pekerja yang sudah terlalu berat, ditambah nyeri otot yang lebih menonjol. Halo sahabat RSKK, akhir-akhir ini sering banget diperbincangkan sedang hangat tentang varian baru COVID-19 yaitu Omikron. Sudah pada tahu kan, digaung-gaungkan di berbagai media. Awalnya dari Afrika, kemudian berlanjut di beberapa negara termasuk saat ini sudah di Indonesia dan lebih dekat dengan kita di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada yang terjangkit varian baru Omikron dan hari ini kita akan bahas kupas tuntas sebenarnya varian Omikron ini bahayanya seperti apa sih dan seperti apa seharusnya kita hal-hal preventif yang kita bisa lakukan. Tentu saya nggak sendirian, sudah hadir di samping saya adalah Dr. Hermawan, spesialis paru dari RSKK. Dr. Hermawan, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah ya. Dok, ini lagi hangat banget bicara tentang Omikron. Sebenarnya kalau kita bicara secara klinis, bahayanya seperti apa sih, Dok? Oke, selamat pagi untuk semua sahabat RSKK yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu di forum yang baik ini. Yang pertama bahwa kita alhamdulillah sudah memasuki era di mana COVID-19 yang dulu adalah varian Delta sudah sangat menurun akhir-akhir ini. Nah, kita dikejutkan dengan berita baru, ternyata muncul varian baru Omikron. Ya, sebetulnya dengan COVID-19 ini memang dengan jenis virus mRNA ini memang sering terjadi mutasi, baik secara alamiah maupun ketika berinteraksi dengan host atau kita yang sakit. Nah, dalam hal yang baru ini, untuk virus yang jenis Omikron ini, akhir-akhir ini memang mendunia karena disinyalir dia penularannya 4 kali lebih cepat dibanding virus varian Delta. Oke, 4 kali lebih cepat? Lebih cepat untuk menular. Jadi di Afrika itu dalam tempo 1 minggu, jumlah kasusnya secara eksponensial meningkat 2 atau 3 kali lebih cepat dibanding dulu ketika varian yang Delta. Yes, benar. Dan mungkin yang akan mengagetkan bagi kita semua khususnya ternyata di Surabaya nih, dekat dengan wilayah kita, sudah ada beberapa orang yang terjangkit, Dok. Ya, ini yang memang harus jadi kewaspadaan kita, jangan sampai nanti era tahun yang lalu di mana kasusnya sangat banyak dan menimbulkan angka kematian yang menakutkan masyarakat iso terulang. Tetapi kita alhamdulillah tidak usah takut. Memang perbedaannya dulu ketika awal-awal COVID-19 ini muncul, persiapan kita secara baik secara kepentingan, secara imun masyarakat, kesiapan rumah sakit memang sangat kurang. Sekarang ini alhamdulillah rumah sakit jelas lebih siap. Dokternya sudah lebih berpengalaman dalam menangani pasien-pasien dengan COVID-19. Kemudian imun masyarakat, capaian vaksinasi sudah mencapai angka yang cukup tinggi, sehingga diharapkan herd immunity-nya iso tercapai. Sehingga kalau terjadi mutasi apapun sebetulnya kita tetap waspada, tapi tidak usah terlalu berlebihan. Oke, artinya kita sudah punya bekal vaksinasi gitu ya, Dokter ya. Tapi kalau kita bicara bahaya dan juga gejalanya, gejala-gejala yang paling sering muncul, Omikron tuh kayak gimana sih, Dok? Ini ya. Terima kasih Mbak Mei. Jadi intinya klinisnya hampir sama dengan COVID-19 yang varian Delta, Alpha, Beta yang dulu ya. Cuma klinisnya munculnya alhamdulillah selama ini dianggap lebih ringan. Jadi seperti flu-like syndrome, seperti orang gejala flu. Jadi mulai pilek-pilek, batuk-batuk, tenggorokan gatal, nyeri telan. Nah, yang memang agak membedakan adalah orangnya sering mengalami kelemahan yang sangat lemah, letih kayak orang pekerja yang sudah terlalu berat, ditambah nyeri otot yang lebih menonjol. Ya, itu saja. Kalau dulu cenderung langsung gampang terjadi infeksi ke arah pneumonia, sesak berat, tapi akhirnya ini yang untuk variasi Omikron ini kok belum seperti itu. Cuma apakah nanti akan seperti itu atau tidak, masih nunggu karena kasusnya juga kita belum eksperiennya belum banyak. Ya. Oke, artinya gejalanya ringan, tapi nggak boleh disepelekan begitu kita ya, nanti Dok? nggak tahu Apalagi perkembangannya. Sekarang kita sudah punya bekal vaksinasi, artinya nggak akan terlalu berat kalau kita terkena harapannya Omikron. seperti itu. Jadi vaksinasi ini yang harus dikejar, kemudian tetap prokesnya ya. Jadi kita pencegahan untuk protokol kesehatan tetap harus kita jalankan, jangan kita gegabah sehingga apa? Penularan ini iso dihambat ya. Karena untuk penularan ini kalau iso kita tekan, otomatis jumlah kasus juga akan iso menurun. Harapannya seperti itu. Gitu. Oke, tadi dokter juga sempat menyampaikan bahwa saat ini tentunya rumah sakit sudah lebih siap ya, karena sudah pernah kita mengalami yang masa-masa sulit itu ya. Kalau kita bicara tentang RSKK, seperti apa kesiapannya, Dok, kalau nanti misalkan ada orang yang terkena lagi COVID? Ya,
Jadi intinya dari pintu gerbang kita sudah punya ruang khusus dekontaminan untuk ruang-ruang pasien yang didugai penyakit menular. Kita juga masih menyiapkan ruang isolasi kita yang dulu sudah kita pernah fungsikan dengan sarana yang ada. Obat-obat juga sama, sebetulnya pengobatannya tidak berbeda jauh dengan varian Delta maupun Alpha Beta yang dulu. Hampir sama. Dulu Indonesia ini kebanyakan Delta, seperti India, ya. Nah, sekarang varian Omicron ini muncul yang baru, tapi secara prinsip pengobatan, kemudian pemeriksaan medisnya tidak berbeda jauh. Harapannya cuma ISO jangan sampai kasus ini meledak seperti tahun-tahun yang lalu, melemahkan sistem kita di semua lini nanti. Jadi artinya tetap prokes 5M, mengejar target vaksinasi. Ya, kalau saya universal juga coverage-nya dicapai, iya. Oke, untuk pengobatan artinya prinsipnya sama saja ya. dengan Artinya mungkin saat ini ketika tadi ada sahabat RSKK di rumah yang mengalami gejala-gejala yang disebutkan dokter tadi, apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum kita akhirnya khawatir dan ketakutan sendiri, Dok? Jadi gini, dulu memang awal-awal kasus ini kan dari Afrika menyebar ke Eropa, terus kemudian ada yang ke Australia, ke Amerika, sudah semua, hampir berapa negara sekarang sudah ada melaporkan kasus Omicron. Di Indonesia yang tadinya cukup steril ternyata sekarang ada kasus, pelepasan juga kasus Omicron. Dan sekarang transmisinya tidak perlu harus keluar negeri, karena sudah transmisi lokal. Jadi di tempat kita sendiri sudah terjadi antar orang tanpa orang harus keluar negeri. Nah, prinsipnya memang klinis karena sama, kita tetap waspada apakah ada kontak yang dicurigai dengan kasus yang memang sudah positif Omicron. Jadi begitu pasien itu dinyatakan positif Omicron, maka kontaknya yang dengan orang tersebut, yang dengan pasien yang sudah positif tadi, 2 hari sebelum gejala timbul sampai 14 hari itu harus dilakukan screening semua. Ya, dievaluasi, di karantina, dievaluasi. Apakah orang-orang ini dengan gejala atau tanpa gejala? Kalau dia tanpa gejala, cukup di screening, kemudian di karantina selama 10 hari, kalau hasilnya negatif ya selesai. Tapi kalau yang dengan gejala harus diobservasi selama 14 hari. Nah, problem kita untuk pemeriksaan COVID-19 dengan PCR yang kita sekarang punya di laboratorium kita, tetap bisa kita deteksi. Tapi untuk menentukan apakah ini Omicron atau tidak, itu yang kita belum bisa. Harus dirujuk ke laboratorium yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Kalau mungkin di Jawa Timur lewat Institut TDC ya, Tropical Disease Center itu yang ada di Erlangga itu. Ya, itu kita di sana, biar nanti diperiksa WGS-nya, whole genome sequencing. Jadi diurutkan RNA-nya sehingga kita tahu jenis virus ini jenis yang mana. Tapi kalau untuk mengetahui ini orang terkena virus COVID atau tidak, kita sudah bisa. Sangat harus bisa, dicurigai, harus dicurigai ketika ada kontak-kontak dengan pasien-pasien yang kita curigai memang sudah positif kasus Omicron. Yes, artinya dokter, orang-orang nggak perlu khawatir, orang-orang nggak perlu takut, tapi tetap harus waspada dengan itu yang kita pentingkan. Ya? Iya. Terakhir dokter, apa yang mau disampaikan pada sahabat RSKK di rumah tentang Omicron ini dan juga tetap jaga prokes? Silahkan. Matur nuwun. Jadi prinsipnya, secara prinsip bahwa COVID-19 ini seperti virus-virus flu biasa seperti yang lain. Risiko penularan tetap ada sepanjang waktu, sepanjang musim ya. Nah, cuma kita sekarang sudah punya semacam barrier kekuatan untuk melawan. Yang pertama tetap tegakkan prokes 5M, terus yang kedua vaksinasi. Dengan vaksinasi ini alhamdulillah kalau herd immunity sudah dicapai, maka risiko penularan akan sangat menurun. Itu yang kita harapkan. Moga-moga masyarakat tetap sadar, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, jangan kerumunan, menjaga mobilitas supaya jangan sering-sering kalau tidak penting. Saya pikir itu akan sangat-sangat mengurangi outbreak terjadinya Omicron ini nanti. Baik, terima kasih banyak Dr. Hermawan, spesialis paru, sudah berbagi meskipun singkat tapi sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk sahabat RSKK. Tetap jaga prokes 5M dan lakukan percepatan vaksinasi. Saya Merinda Tobing pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.